Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin tahu kalian yang sedang menonton berasal dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk kalian. Aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Aspal jalan tol Cipali sore itu seolah membara, mengirimkan gelombang panas yang merayap masuk menembus kaca depan mobil, membuat mesin pendingin udara bekerja ekstra keras hingga menderu kasar. Kirana menggenggam setir dengan sangat kuat. Buku-buku jarinya memutih, mencerminkan ketegangan yang lebih panas daripada suhu di luar. Di dalam kabin mobil yang seharusnya menjadi ruang pribadinya, Kirana merasa seperti orang asing yang sedang dihakimi. Di sampingnya, Bayu, suaminya, baru saja terjaga dari tidurnya yang mendengkur pelan, meregangkan tubuh dengan malas tanpa sedikit pun rasa bersalah setelah membiarkan Kirana menyetir sendirian selama 3 jam tanpa henti. Di kursi belakang, Ibu Lastri terus-menerus mengipasi lehernya dengan kipas anyaman bambu. Suara gesekan kipas itu beradu dengan suara ban mobil di atas aspal yang kasar. Panas banget ya di belakang. Kirana, kamu ini gimana sih? AC-nya dikecilin lagi kali. Pelit banget sama mertua sendiri. Suara Ibu Lastri memecah keheningan dengan nada perintah yang halus namun tajam seperti sembilu. Kirana tidak menjawab. Bibirnya terkatup rapat. Ia hanya mengulurkan tangan, memutar tombol AC hingga embusan udara dingin menusuk kulitnya. Namun rasa sesak di dadanya tidak kunjung hilang. Ketegangan ini bukanlah hal baru. Namun setelah 3 hari menghadiri acara keluarga besar di Cirebon yang penuh dengan sindiran, batas kesabaran Kirana mulai terkikis tipis. Ia melirik kaca spion tengah, menangkap bayangan wajah mertuanya yang selalu terlihat tidak puas, seolah segala kenyamanan yang Kirana berikan, termasuk mobil yang dibeli dengan bonus kerja kerasnya sendiri, hanyalah kewajiban yang tak perlu dihargai. Bayu meraih ponselnya, langsung asyik dengan game online yang mengeluarkan suara tembakan dan ledakan yang mengganggu konsentrasi Kirana. Tadi si Tuti nanya loh, Kir. Ibu Lastri memulai lagi, suaranya naik 1 oktav. Dia nanya kapan kamu mau ngasih cucu buat ibu? Ibu sampai malu, bingung mau jawab apa. Kamu itu terlalu ambisius, kerja terus dari pagi sampai malam, makanya rahim kamu jadi kering. Kalimat itu menghantam ulu hati Kirana, membuatnya nyaris kehilangan kendali atas setir. 3 tahun mereka menikah, dan selama itu pula Kirana yang menanggung semua cicilan rumah, biaya makan, bahkan uang rokok Bayu, namun yang ia dapatkan hanyalah label, tidak subur. Bayu menyahut tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Ibu bener, Kir, mungkin ini saatnya kamu resign. Biar aku yang cari nafkah. Kamu di rumah saja, urus dapur, urus aku. Perempuan itu kodratnya bukan keluyuran cari uang. Kirana hampir tertawa getir mendengar bualan suaminya. Cari nafkah, Mas? Pakai apa? Kamu sudah 5 tahun pengangguran. Semua yang kita makan, mobil ini, bahkan kuota internet yang kamu pakai main game itu dari uangku. Jawab Kirana dengan suara rendah yang bergetar menahan tangis. Namun, bukannya sadar, Bayu justru membentak. Halah, sok mandiri kamu. Aku ini kepala keluarga. Harusnya kamu nurut. Jangan karena kamu punya jabatan, kamu jadi sombong dan membangkang sama suami. Pertengkaran itu semakin memanas seiring dengan laju mobil yang mencapai km 82. Kalau kamu sudah tidak sanggup jadi istri yang penurut, ceraikan saja aku. Jatuhkan talak sekarang juga. Aku mau punya istri mandul yang sok kuasa. Teriak Bayu dengan wajah merah padam, membanting ponselnya ke dashboard. Kalimat itu menjadi pemicu ledakan yang selama ini terpendam di dasar hati Kirana. Sesuatu di dalam dirinya patah, hancur berkeping-keping. Namun dari reruntuhan itu muncul sebuah keberanian dingin yang menakutkan. Kirana tidak berteriak balik. Ia justru merasakan ketenangan yang aneh, seolah beban berat yang selama ini ia panggul tiba-tiba lenyap. Ia melirik ke arah Bayu, menatapnya tepat di mata untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun dengan tatapan kosong yang membuat Bayu mendadak bungkam. Kamu yakin, Mas? Kamu benar-benar yakin dengan ucapanmu? Bisik Kirana, suaranya serak namun setajam silet.
Bayu yang mengira gertakannya berhasil kembali menyeringai sombong. Tentu saja. Buat apa mempertahankan istri pembangkang kayak kamu? Turunkan aku kalau kamu memang berani. Di kursi belakang, Ibu Lastri menimpali dengan sinis. Betul itu, Bayu. Cari istri lain saja yang lebih hormat sama mertua. Biar dia tahu rasa hidup sendirian tanpa suami. Kirana mengangguk pelan. Senyum tipis yang mengerikan muncul di bibirnya. Baik, kalau itu maumu, Mas. Mari kita mulai hidup baru masing-masing dari detik ini juga. Tanpa peringatan, Kirana menyalakan lampu sein kiri dan menginjak rem dengan mantap. Membawa mobil SUV putihnya menepi ke bahu jalan yang gersang. Di sekeliling mereka hanya ada hamparan ilalang kering dan deru kendaraan besar yang melintas dengan kecepatan tinggi. Loh, kok berhenti di sini? Bahaya tahu. Seru Ibu Lastri panik. Kirana mematikan mesin, membuat keheningan di dalam mobil terasa begitu mencekam. Ia menekan tombol kunci pintu, lalu menoleh ke samping. Turun, ucapnya singkat. Bayu terperangah. Apa? Kamu gila? Ini jalan tol, Kirana. Kirana mengulanginya dengan penekanan di setiap suku kata. Aku bilang, turun. Kamu mau pisah, kan? Kamu mau bebas dari istri mandul ini? Silakan. Turun dari mobilku sekarang juga. Bawa ibumu. Kirana keluar dari mobil, berjalan memutar dengan langkah pasti, lalu membukakan pintu belakang dan pintu penumpang depan dengan paksa. Turun sekarang, atau aku panggil polisi atas tuduhan perampasan mobil. Sertifikat rumah dan mobil ini atas namaku. Mas, kalian tidak punya hak seujung kuku pun di sini. Dengan wajah pucat dan ketakutan, Bayu dan Ibu Lastri terpaksa melangkah keluar ke kerikil bahu jalan yang panas. Saat pintu mobil tertutup dan mesin kembali menderu, Kirana tidak menoleh sedikit pun. Ia melaju meninggalkan dua sosok yang kini tampak kecil dan malang di tengah luasnya jalan tol. Sementara sinar matahari senja menyinari wajahnya yang kini merasa bebas sepenuhnya. Suara deru mesin mobil kini terasa seperti musik di telinga Kirana. Tidak ada lagi keluhan tentang suhu AC. Tidak ada lagi suara ledakan dari game online yang memuakkan. Di rest area terdekat, ia menepi di sudut paling gelap dan mematikan mesin. Tangisnya pecah seketika. Namun itu bukan tangis penyesalan. Ia menatap kursi penumpang yang kosong dan merasakan kelegaan yang luar biasa luas. Di atas dashboard, ponsel Bayu yang tertinggal terus berkedip, menampilkan rentetan pesan dari teman-teman nongkrongnya yang takkan pernah lagi ia biayai. Di bahu jalan KM 82, debu dari truk-truk besar yang melintas menampar wajah mereka tanpa ampun. Ini semua gara-gara kamu, Bayu. Kenapa kamu pakai nantang dia segala? Teriak Ibu Lastri dengan suara melengking, berusaha mengusir panas dengan kipas bambunya yang kini tertutup debu jalanan. Bayu hanya bisa berdiri mematung, merogoh saku celananya dengan panik hanya untuk menyadari bahwa dompet, kartu kredit, dan kunci rumah semuanya ada di dalam mobil yang dibawa lari oleh istrinya. Mereka kini hanyalah dua orang asing yang terdampar di tengah aspal yang masih menyimpan panas siang tadi. Kirana tiba di depan rumahnya saat lampu jalan mulai menyala terang. Tanpa membuang waktu, ia memanggil tukang kunci darurat yang sudah ia hubungi di perjalanan. Sambil menunggu, ia menyeret koper-koper berisi pakaian kotor Bayu yang ia bawa dari Cirebon dan meletakkannya begitu saja di teras. Ketika suara klik dari gembok baru terdengar, Kirana merasakan sebuah otoritas yang telah lama hilang kembali ke tangannya. Ia masuk ke dalam, mengunci pintu dari dalam, dan mematikan semua lampu depan, membiarkan rumah itu sunyi dan tertutup bagi siapapun yang pernah menghancurkan kedamaiannya. Ruang tamu Tante Tantrini yang sempit menjadi panggung sandiwara Ibu Lastri. Dengan kipas bambu yang terus bergerak gelisah, ia menceritakan versi ceritanya yang telah dipelintir kepada siapa saja yang mau mendengar melalui telepon. Bayu duduk di sampingnya, memandangi layar ponsel pinjaman dengan tatapan kosong, sesekali mengangguk membenarkan fitnah ibunya. Dia itu sudah gila harta. Rin, Bayu sampai tidak dikasih makan kalau tidak nurut. Bisik Ibu Lastri dengan nada yang dibuat-buat pilu. Tantrini hanya bisa mengelus dada, tidak menyadari bahwa di balik pintu, keponakannya sedang menyusun rencana untuk menguras sisa kesabaran Kirana. Di rumahnya yang kini tenang,
Kirana menatap layar ponselnya yang terus berkedip. Grup WhatsApp keluarga besar dipenuhi oleh pesan-pesan yang menyudutkannya. Menyebutnya istri durhaka yang tidak tahu balas budi. Panggilan dari Pak Deharto masuk. Suaranya yang berat penuh dengan otoritas yang biasanya membuat Kirana gemetar. Kamu harus jemput mereka sekarang. Kirana, jangan permalukan keluarga. Bentak Pak De dari seberang telepon. Namun, Kirana hanya tersenyum tipis. Keberanian yang ia temukan di jalan tol tempo hari telah mengeras menjadi perisai. Pak De, silakan jemput mereka sendiri kalau Pak De peduli. Mulai hari ini, saya bukan lagi pelayan di rumah saya sendiri. Jawabnya tegas sebelum memblokir nomor tersebut. Langkah Kirana bergema di koridor kantor hukum yang elegan di pusat kota. Ia duduk berhadapan dengan seorang pengacara wanita yang memiliki reputasi tanpa ampun. Di atas meja, Kirana membentangkan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. Rekening koran yang menunjukkan aliran dana searah dari kantongnya ke kebutuhan Bayu, sertifikat rumah, dan bukti cicilan mobil. Saya ingin semuanya selesai secepat mungkin. Saya tidak ingin harta gono gini, karena tidak ada harta yang dihasilkan oleh dia. Dia hanya menumpang hidup. Tegas Kirana dengan suara yang stabil. Pengacara itu mengangguk, menyadari bahwa di hadapannya bukan lagi seorang korban, melainkan seorang wanita yang siap merebut kembali kedaulatannya. Lampu jalan berpijar kuning saat sebuah taksi berhenti di depan rumah bercat putih gading itu. Bayu turun dengan langkah terhuyung, diikuti Ibu Lastri yang terus menggerutu tentang kakinya yang bengkak. Saat Bayu mencoba memasukkan kunci ke lubang pintu, ia menyadari sesuatu yang salah. Kunci itu tidak bisa masuk, tertahan oleh mekanisme baru yang asing. Kirana, buka pintunya. Bayu menggedor pintu kayu jati itu dengan kepalan tangan. Suaranya pecah di tengah kesunyian kompleks. Di dalam, dari balik gorden lantai 2, Kirana menatap mereka dengan tatapan yang kini sepenuhnya bersih dari rasa iba. Ia melihat koper-koper yang ia letakkan di teras kini menjadi sandaran Ibu Lastri yang terduduk lemas. Buka, Kir. Jangan jadi istri durhaka. Kamu mau ibu mati kedinginan di sini? Teriak Bayu lagi. Kirana membuka sedikit jendela atas, membiarkan suaranya yang dingin meluncur turun. Aku sudah bilang, Mas. Hubungan kita sudah selesai saat kamu menjatuhkan talak di jalan tol. Semua barang kalian sudah ada di sana. Pergilah sebelum aku menelepon polisi atas gangguan ketertiban. Keesokan paginya, deru mesin mobil Tante Tantrini terdengar di depan pagar. Kirana, yang baru saja hendak berangkat kantor, terpaksa berhenti. Tante Tantrini keluar dengan wajah yang dibuat-buat sedih namun matanya memancarkan penghakiman. Kirana, Tante tidak menyangka kamu bisa sekejam ini. Bayu itu suamimu, dan Lastri itu kakak Tante. Di mana harga dirimu sebagai istri kalau mengusir mereka? Kirana tidak membukakan pagar. Ia berdiri di baliknya, menggenggam tas kerjanya erat alih-alih gemetar. Ia justru merasa jijik. Tante, di mana harga diri Mas Bayu saat membiarkan saya membayar cicilan rumah ini sendirian selama 5 tahun sementara dia asyik main game? Di mana harga diri Ibu Lastri saat menyebut rahim saya kering di depan orang banyak? Suara Kirana tenang namun menghujam. Tantrini terperangah, kehilangan kata-kata pembelaan. Dunia ini berputar, Tante. Dan sekarang, saya yang memegang kendali atas poros saya sendiri. Silakan bawa mereka pulang ke rumah Tante jika Tante merasa kasihan. Di tengah kesibukan lobi kantor yang modern, Kirana melihat sosok yang sangat ia kenal sedang berdebat dengan petugas keamanan. Bayu tampak berantakan. Polo shirt birunya semakin kusam dan wajahnya menyimpan keputusasaan yang liar. Saat melihat Kirana keluar dari lift, Bayu berteriak, "Kirana, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Aku punya hak atas mobil itu." Orang-orang mulai berbisik, namun Kirana tetap berjalan dengan dagu terangkat. Ia menghampiri Bayu, berdiri cukup dekat hingga ia bisa mencium bau rokok dari napas suaminya. "Kamu punya hak? Hak apa, Mas?" "Hak untuk menjadi parasit." Kirana bertanya dengan suara rendah yang hanya bisa didengar oleh Bayu. Ia melirik jam tangan emasnya dengan gestur penuh otoritas. "Setiap detik kamu berada di sini,
Aku mencatatnya untuk laporan pelecehan di pengadilan. Satpam, tolong antar orang asing ini keluar. Dia tidak punya kepentingan bisnis di gedung ini. Bayu terpaku, menyadari bahwa wanita di depannya bukan lagi Kirana yang bisa ia gertak dengan kata, "Bakti." Ibu Lastri berbaring di sofa usang dengan kompres handuk di dahi yang sebenarnya tidak panas. Sementara Tantrini sibuk menelepon Kirana dengan wajah cemas. Di sudut ruangan, Bayu menggerutu sambil mencoba berkali-kali menyalakan ponselnya yang sudah terputus layanannya. Bilang sama dia, "Rin, dadaku sesak. Jantungku mau copot mikirin kelakuan dia." Rintih Ibu Lastri sambil mengipasi dirinya dengan gerakan lemah. Tantrini mengangguk, lalu berbisik ke telepon. "Kirana, tolonglah. Ibu Lastri sakit parah sejak kejadian di kantor tadi. Kamu tidak kasihan kalau terjadi apa-apa?" Di seberang telepon, suara Kirana terdengar sangat jernih dan tanpa beban. "Tante, kalau ibu memang sesak napas, panggil ambulans atau bawa ke IGD. Saya akan kirim uang untuk biaya pendaftaran ke rekening tante. Tapi saya tidak akan datang. Penyakit hati tidak bisa sembuh dengan kehadiran saya." Klik. Sambungan diputus sepihak, meninggalkan Ibu Lastri yang langsung terduduk tegak dengan wajah merah padam karena amarah, lupa akan peran sakitnya. Bayu membanting ponsel pinjamannya ke lantai. Dia benar-benar sudah membeku. "Bu, semua kartu kreditku juga sudah diblokir." Bu Laras mengetuk-ngetukkan pena di atas tumpukan rekening koran yang sudah ditandai dengan stabilo kuning. Kirana duduk dengan tenang, sesekali menyesap kopinya sambil menatap dokumen yang akan menjadi senjata pamungkasnya di pengadilan. Mereka menuntut setengah dari nilai rumah dan mobil. Kirana. Argumen pengacara Bayu adalah kontribusi emosional dan dukungan suami selama kamu berkarir. Jelas Bu Laras dengan nada sarkastik. Kirana tersenyum tipis. Matanya yang tajam tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. "Dukungan apa, Bu? Dukungan menghabiskan bonus tahunan saya untuk hobinya? Atau dukungan membiarkan saya menyetir saat saya baru pulang lembur?" Kirana menggeser sebuah map berisi bukti transfer bulanan selama 5 tahun terakhir. "Semua cicilan rumah ini keluar dari gaji saya. Mobil itu dibeli tunai atas nama saya. Saya ingin Bu Laras menekankan bahwa dia bukan sekadar pengangguran, tapi parasit yang melakukan eksploitasi finansial." Bu Laras mengangguk puas, menyadari bahwa kliennya kini telah sepenuhnya berdaulat atas hidupnya sendiri. Koridor pengadilan terasa dingin dan kaku saat kedua pihak bertemu. Bayu mencoba mendekati Kirana dengan langkah gontai, mencoba memasang wajah melas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati istrinya. "Kir, kita bisa bicara baik-baik? Aku hilaf kemarin. Kita mulai dari awal lagi, ya?" bisik Bayu dengan suara yang gemetar. Kirana bahkan tidak menoleh. Ia terus berjalan berdampingan dengan pengacaranya. Namun Ibu Lastri yang berdiri di belakang Bayu tidak bisa menahan diri. "Sudahlah, Bayu. Jangan mengemis pada perempuan sombong ini. Biar dia rasakan jadi janda tidak laku," teriak Ibu Lastri sambil menghentakkan kipas bambunya ke telapak tangan. Di dalam ruang mediasi, hakim mediator menatap mereka bergantian. Namun Kirana langsung mengambil inisiatif. "Pak Hakim, saya di sini bukan untuk mediasi perdamaian. Saya di sini untuk legalitas perpisahan. Tidak ada harta bersama untuk dibagi karena tidak pernah ada kontribusi bersama. Saya membawa bukti bahwa selama ini sayalah yang menjadi kepala keluarga dalam urusan finansial." Bayu tertunduk lesu saat melihat tumpukan dokumen yang dibentangkan Bu Laras di depan hakim, menyadari bahwa taktik, hak suami, yang ia banggakan telah hancur oleh catatan transaksi bank yang tak terbantahkan. Koridor pengadilan agama terasa menyempit saat Ibu Lastri berteriak histeris. Suaranya memantul di dinding keramik yang dingin. "Dasar perempuan ular. Kamu sudah mencuci otak hakim itu dengan uang harammu." teriaknya sambil menunjuk-nunjuk wajah Kirana dengan kipas bambunya yang gemetar. Bayu hanya berdiri di belakang ibunya. Wajahnya kuyu namun matanya memancarkan kebencian yang dalam. Kirana menghentikan langkahnya sejenak, membetulkan letak jam tangan emasnya tanpa sedikit pun menoleh. "Simpan suaramu, Bu. Kita akan bertemu lagi di sidang putusan. Mas, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakang punggungku selama ini.
Ucap Kirana dengan nada rendah yang membuat Bayu tersentak. Ia terus berjalan, membiarkan caci maki mertuanya menjadi musik latar yang memuakan di koridor publik itu. Malam itu, kesunyian rumah justru membawa kecemasan baru bagi Kirana. Saat ia memeriksa laci rahasia di dalam lemari pakaiannya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Map coklat berisi sertifikat asli rumah dan BPKB mobil telah raib. Ia terduduk di pinggir ranjang, memijat pelipisnya yang mulai berdenyut. Bayu pasti telah mengambilnya saat ia sedang mandi atau saat ia lengah sebelum pengusiran itu terjadi. Licik sekali kamu, Mas, bisiknya pada kegelapan kamar. Ia meraih ponselnya, berniat menghubungi Bularas, namun sebuah pesan masuk dari nomor asing menghentikannya. Pesan itu berisi foto sertifikat rumahnya yang diletakkan di atas meja kayu kusa milik Tante Tantrini, disertai teks singkat. Kalau mau ini kembali, cabut gugatanmu atau kita hancur bersama. Kirana tidak menunggu pagi. Ia mengendarai mobilnya menuju gang sempit di Jakarta Timur, tempat Tante Tantrini tinggal. Bau selokan yang menyengat menyambutnya saat ia turun dari mobil. Di ruang tamu yang pengap, Bayu duduk dengan angkuh, memutar-mutar map coklat di tangannya seolah itu adalah piala kemenangan. Akhirnya kamu datang juga, Kir. Ternyata harga diri kamu masih kalah sama selembar kertas ini. Cemooh Bayu dengan senyum miring yang memuakan. Ibu Lastri yang duduk di sampingnya terus mengipasi lehernya. Matanya berkilat puas. Kembalikan sertifikat itu, Mas. Itu pencurian, tuntut Kirana. Suaranya bergetar karena amarah yang berusaha ia tekan. Tante Tantrini hanya bisa mengintip dari balik tirai dapur, ketakutan melihat ketegangan yang siap meledak di ruang tamunya yang sempit. Bukan pencurian. Ini jaminan masa depan kami. Kamu punya karir. Kami punya ini. Adil, kan? Balas Bayu sambil tertawa mengejek. Kirana berdiri mematung di tengah ruangan, sementara bau debu dan keringat dari rumah itu seolah mencekik lehernya. Ia menatap Bayu yang masih memainkan map coklat itu dengan jari-jarinya yang kasar. Kamu pikir dengan mencuri kertas itu, kamu bisa memaksaku kembali, Mas? Tanya Kirana. Suaranya tetap stabil meskipun jantungnya berdegap kencang. Bayu mendengus. Matanya yang merah menatap Kirana dengan kebencian murni. Ini bukan soal kembali, Kirana. Ini soal keadilan. Kamu punya segalanya, sementara aku tidak punya apa-apa. Kalau kamu tidak cabut gugatan itu dan memberikan setengah dari asetmu secara sukarela, sertifikat ini tidak akan pernah kamu lihat lagi. Atau mungkin, aku akan menjaminkannya ke pihak ketiga yang jauh lebih berbahaya dari aku. Ancam Bayu. Di sampingnya, Ibu Lastri mengipasi lehernya dengan gerakan cepat. Matanya berkilat-kilat penuh kemenangan. Dengar itu. Kamu sudah terlalu lama menginjak-injak harga diri anakku. Sekarang rasakan kalau semua hartamu lenyap. Seru mertuanya itu. Kirana membanting pintu mobilnya dan menguncinya rapat-rapat. Ia menarik napas panjang, mencoba meredakan getaran di tangannya sebelum meraih ponsel. Panggilan tersambung ke Bularas di nada ketiga. Bularas. Dia mengambil sertifikat asli rumah dan BPKB mobil. Dia mengancam akan menjaminkannya ke orang lain. Lapor Kirana. Suaranya kini sedikit bergetar. Di seberang telepon, suara tenang Bularas memberikan sedikit ketenangan. Tenang, Kirana. Itu masuk kategori pencurian dalam keluarga dan penggelapan. Jangan menyerah pada ancamannya. Saya akan segera mengurus pemblokiran sertifikat ke BPN besok pagi. Tapi kamu harus waspada. Jika dia senekat itu, dia mungkin punya utang lain yang kita tidak tahu. Kirana terdiam, menatap kosong ke arah gang sempit tempat Bayu bersembunyi. Maksud ibu? Tanya Kirana pelan. Biasanya orang seputus asa itu karena ada lubang yang harus segera ditutup. Jawab Bularas dingin. Ibu Lastri menatap map di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk. Bayu, kamu beneran mau menjaminkan ini ke lintah darat itu? Kalau Kirana tahu, dia bisa lapor polisi. Bisiknya dengan nada yang tidak lagi sesombong sebelumnya. Bayu merogoh saku, mencari rokok yang sudah habis, lalu mengacak rambutnya dengan frustrasi. Ibu mau kita tetap tinggal di sini? Menahan malu sama Tante Tantrini setiap hari? Aku butuh modal, Bu.
Siska pergi karena dia tahu aku tidak punya uang. Kalau aku pegang uang, Kirana juga pasti mikir 2 kali buat ninggalin aku. Bayu menatap dokumen itu seolah-olah itu adalah tumpukan uang tunai. Lagi pula, rumah itu masih rumahku juga secara moral. Aku suaminya. Ibu Lastri terdiam. Rasa serakahnya kembali mengalahkan ketakutannya. Ya sudah, tapi pastikan orang itu tidak datang ke sini mencari kita kalau kamu tidak bisa bayar. Ucapnya sambil kembali mengipasi wajahnya yang berkeringat. Kirana menggeledah lemari di ruang kerja Bayu, mencari sisa dokumen yang mungkin tertinggal. Ia menemukan sebuah kotak sepatu tua yang tersembunyi di balik tumpukan kaset game. Saat membukanya, jantungnya mencelos. Di dalamnya bukan hanya sampah, tapi tumpukan surat peringatan dari berbagai aplikasi pinjaman online dan surat dari penagih utang perseorangan. Ya Tuhan, Mas, apa yang sudah kamu lakukan? Bisik Kirana sambil membaca angka-angka fantastis yang tertera di sana. Total utang itu bahkan melebihi harga mobilnya. Ia menyadari bahwa pencurian sertifikat itu bukan sekadar gertakan untuk rujuk, melainkan upaya terakhir Bayu untuk menyelamatkan kepalanya dari kejaran penagih utang. Tiba-tiba, suara gedoran keras terdengar dari pintu pagar depan, diikuti teriakan beberapa pria yang menuntut nama Bayu. Kirana membeku. Masalahnya ternyata jauh lebih besar dari sekadar perceraian. Buka pintunya. Kita tahu Bayu ada di dalam. Dia punya hutang besar yang belum dibayar. Teriak salah satu pria berbadan besar itu sambil menendang pagar besi hingga berdentang keras. Kirana berusaha mengatur napasnya. Tangannya mencengkeram ponsel dengan sangat kuat. Bayu tidak ada di sini. Kami sedang dalam proses cerai. Pergi atau saya panggil polisi sekarang juga. Sahut Kirana dengan suara yang dipaksakan untuk tetap stabil meski jantungnya berdegup kencang. Namun, pria itu justru tertawa mengejek, menatap Kirana dengan pandangan mengintimidasi. Polisi, silakan panggil. Suamimu itu memberikan alamat ini sebagai jaminan domisili tetap. Selama hutang ratusan jutanya belum lunas, kami tidak akan pergi. Kirana berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu utama dengan tangan gemetar. Ia kembali ke ruang kerja dan menumpahkan seluruh isi kotak sepatu itu ke lantai. Di antara tumpukan surat peringatan, ia menemukan sebuah dokumen bertajuk, Surat Kuasa Penjaminan Aset. Matanya membelalak saat melihat tanda tangan atas namanya di bagian bawah dokumen tersebut. Sebuah tiruan kasar yang sangat dipaksakan. Dia memalsukan tanda tanganku untuk mengambil pinjaman ini. Bisik Kirana. Suaranya tercekat oleh kemarahan yang meluap. Ini bukan lagi sekadar kegagalan rumah tangga, melainkan tindak pidana yang direncanakan. Ia segera memotret bukti itu dan mengirimkannya kepada Bularas dengan pesan singkat. Bu, Bayu melakukan kriminal. Kita punya bukti baru untuk menjebloskannya. Di sebuah warung kopi remang-remang yang pengap, Bayu mengangsurkan map coklat curiannya kepada seorang pria bertato bernama Hendra. Ibu Lastri duduk di sampingnya. Kipas bambunya bergerak gelisah. Matanya melirik ke sekeliling dengan cemas. Ini sertifikat aslinya. Bang, aku butuh uangnya malam ini juga untuk melunasi penagih yang sudah datang ke rumah. Ucap Bayu dengan nada memohon yang menyedihkan. Hendra memeriksa dokumen itu lalu menyeringai licik. Sertifikat ini atas nama Kirana Anindita. Kau pikir aku bisa langsung menerimanya begitu saja? Ibu Lastri menyela dengan suara melengking yang gemetar. Dia itu istrinya, Pak. Hak suami itu mutlak atas harta istri. Tolonglah bantu anak saya. Hendra mengembuskan asap rokok ke wajah Bayu. Tawanya terdengar kering. Baik, aku ambil ini sebagai jaminan. Tapi ingat, bunga hariannya sangat tinggi. Kalau dalam sebulan tidak lunas, aku sendiri yang akan menyeret istrimu keluar dari rumah itu untuk mengosongkannya. Kirana menggigil di balik pintu kayu jati yang kokoh, sementara suara gedoran di luar semakin brutal. Ia menekan nomor darurat polisi dengan jempol yang gemetar. Tolong, ada orang-orang tidak dikenal mencoba membobol rumah saya. Bisiknya ke telepon. Ia melirik ke arah layar CCTV di ponselnya. 3 pria berwajah sangar masih berteriak-teriak menyebut nama Bayu. Kilasan wajah Bayu yang memalsukan tanda tangannya muncul di benak, membuatnya merasa mual sekaligus marah. Mas Bayu,
Kamu benar-benar ingin menghancurkan hidupku sampai ke akar-akarnya. Gumamnya pelan sambil memeluk dirinya sendiri, menanti bantuan datang di tengah kesunyian rumah yang kini terasa seperti penjara. Di warung kopi yang remang-remang, Hendra mengetuk-ngetukkan sertifikat rumah itu ke meja yang lengket oleh tumpahan kafein. Ia menatap Bayu dengan tatapan merendahkan yang membuat pria itu semakin menciut. Sertifikat ini tidak berguna kalau istrimu lapor polisi. Bayu, aku butuh dia tutup mulut, desis Hendra. Bayu menelan ludah dengan susah payah. Sementara di sampingnya, Ibu Lastri terus mengipasi lehernya dengan gerakan panik. Matanya melirik ke pintu keluar seolah takut disergap. Dia pasti nurut. Bang, saya suaminya, jawab Bayu dengan suara serak yang sama sekali tidak meyakinkan. Hendra tertawa. Suara tawa yang dingin dan membuat bulu kuduk berdiri. Kalau dia tidak kooperatif, bukan hanya rumah ini yang hilang, nyawamu juga bisa jadi taruhannya. Keesokan paginya, Kirana berdiri di depan meja penyidik kepolisian dengan didampingi Bu Laras. Ia menyerahkan lembaran-lembaran surat peringatan utang dan foto dokumen pemalsuan tanda tangan yang ia temukan. Saya ingin melaporkan mantan suami saya atas dugaan pencurian dokumen penting dan pemalsuan tanda tangan, ucapnya dengan suara yang kini telah kembali stabil dan penuh otoritas. Bu Laras menambahkan beberapa dokumen hukum pendukung yang memperkuat posisi kliennya. Penyidik itu mengangguk, mencatat setiap detail kronologi kejadian di KM 82 hingga teror di rumah. Kirana merasa sedikit lega, namun ia tahu bahwa langkah ini akan memicu kemarahan yang lebih besar dari pihak Bayu. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di samping Kirana saat ia baru saja keluar dari gedung kantor. Jendela mobil itu turun perlahan, menampakkan Hendra yang tersenyum dingin di balik kacamata hitamnya. Ibu Kirana yang terhormat, saya punya sesuatu yang milik Anda, ucap Hendra sambil mengangkat map coklat berisi sertifikat rumah itu tinggi-tinggi. Jantung Kirana berdegup kencang, namun ia tetap berdiri tegak, tidak membiarkan rasa takutnya terlihat. Bayu sudah menggadaikan hidup Anda kepada saya. Mari kita bicara tentang bagaimana Anda bisa menebusnya tanpa melibatkan polisi, lanjut Hendra dengan nada yang penuh ancaman terselubung. Kirana menyadari bahwa Bayu telah melemparkannya langsung ke dalam mulut serigala. Kirana tidak membiarkan getaran di kakinya terlihat oleh pria di hadapannya. Ia menatap Hendra dengan tatapan tajam yang tidak goyah sedikit pun. Map itu tidak ada gunanya, Pak Hendra. Saya sudah melaporkan pencurian sertifikat itu ke polisi dan memblokirnya di BPN pagi ini. Kertas itu sekarang hanya sampah, ucap Kirana dengan suara jernih. Hendra tertawa, sebuah suara parau yang tidak menyenangkan, sambil mengetuk-ngetukkan map ke pintu mobil. Mungkin bagi hukum itu sampah, tapi bagi orang-orang seperti saya, penguasaan fisik dokumen ini berarti segalanya. Bayu berutang banyak, dan jika ia tidak bisa bayar, saya akan pastikan hidup Anda tidak akan pernah tenang. Polisi tidak bisa menjaga Anda 24 jam, kan? Kirana mengepalkan tangannya di samping blus sutranya, merasakan dinginnya logam jam tangan emasnya di kulit. Jangan mengancam saya. Silakan bawa masalah utang piutang itu ke Mas Bayu. Jika Anda mendekat lagi, saya tidak akan segan menuntut Anda atas tindakan intimidasi. Di ruang tamu yang sempit, Bayu mondar-mandir seperti singa dalam kurungan, sementara Ibu Lastri terus-menerus mengipasi lehernya dengan gerakan panik. Kenapa Hendra belum menelepon? Harusnya dia sudah mendapatkan uangnya dari Kirana, gerutu Bayu dengan suara parau. Tante Tantrini muncul dari dapur dengan wajah curiga. Tangannya masih memegang lep piring. Bayu, Lastri, siapa Hendra itu? Dan sertifikat apa yang kalian bicarakan tadi malam? Jangan bilang kalian melakukan sesuatu yang melanggar hukum di rumahku, teriak Tantrini. Ibu Lastri mendengus, mencoba menutupi ketakutannya dengan arogansi yang sudah pudar. Jangan sok suci, Rin. Kami hanya mengambil apa yang seharusnya jadi hak kami. Kirana itu pelit. Dia harus diberi pelajaran. Namun, gedoran keras di pintu depan membuat mereka semua tersentak. Bayu memucat, menyadari bahwa bayang-bayang Hendra kini telah menemukan tempat persembunyian mereka. Bu Laras menatap Kirana melalui kacamata berbingkai tipisnya.
Tangannya mencatat sesuatu dengan cepat di atas dokumen hukum. Ini sudah masuk ke ranah pidana murni. Kirana. Pemalsuan tanda tangan dan keterlibatan lintah darat membuat posisi Bayu sangat terpojok. Jelas Bularas. Kirana menyesap air putihnya. Merasakan kelelahan yang luar biasa namun pikirannya tetap jernih. Saya ingin ini selesai, Bu. Saya tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ancaman Hendra atau kegilaan Mas Bayu lagi. Bularas mengangguk paham. Kita akan menggunakan laporan polisi sebagai alat tekan. Besok, penyidik akan memanggil Bayu dan Ibu Lastri. Kita juga akan berkoordinasi dengan tim cyber untuk melacak semua bukti komunikasi pengancaman. Kirana, Anda harus siap jika ini menjadi sangat terbuka bagi publik keluarga Anda. Kirana menatap jam tangannya, menghela napas panjang. Keluarga itu sudah mati bagi saya saat mereka membiarkan saya dihina. Saya hanya ingin kedaulatan saya kembali. Bau selokan yang tajam di gang sempit itu tidak menghalangi Hendra untuk berdiri dengan angkuh di depan pintu kayu rumah Tantrini. Saat pintu terbuka sedikit, Ibu Lastri gemetar hebat hingga kipas bambunya jatuh ke lantai. Mana uangnya? Bayu, istrimu itu lebih pintar dari yang kamu ceritakan. Sertifikat ini sudah diblokir. Desis Hendra dengan nada yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayu bersembunyi di belakang ibunya. Wajahnya pucat pasi di bawah lampu teras yang redup. Tolong, Bang, kasih waktu sedikit lagi. Saya akan paksa dia cabut laporan. Hendra mencengkeram kerah polo shirt biru Bayu yang lecek, menariknya hingga kaki Bayu jinjit. Saya tidak butuh alasan. Kalau besok sore uang saya tidak kembali beserta bunganya, jangan salahkan saya jika rumah ini menjadi sangat panas bagi kalian. Tantrini hanya bisa menangis ketakutan di sudut ruangan, menyadari bahwa tamu yang ia tampung telah membawa malapetaka ke ambang pintunya. Suara sirene polisi memecah ketegangan di gang sempit itu tepat saat matahari terbenam. Bayu mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, namun petugas sudah mengepung rumah Tantrini. Petugas penyidik menunjukkan surat penangkapan resmi dan bukti dokumen palsu yang ditemukan dari tangan Hendra. Bayu tersungkur lemas. Wajahnya pucat pasi sementara tangannya gemetar saat diborgol. Di sudut ruangan, Ibu Lastri menjerit histeris sambil mengibaskan kipas bambunya dengan liar. Namun tak ada lagi sandiwara yang bisa menyelamatkan mereka. Ini rumah tangga, Pak. Jangan bawa anak saya, teriaknya parau. Namun polisi tetap membawa Bayu masuk ke dalam mobil tahanan. Tante Tantrini hanya bisa menangis malu, menyadari bahwa tumpangan yang ia berikan berakhir dalam kehinaan di depan mata seluruh tetangga. Di dalam ruang sidang yang dingin, hakim membacakan putusan yang menjadi akhir dari segala penderitaan Kirana. Semua bukti pemalsuan dan eksploitasi finansial diterima tanpa bantahan. Hakim memutuskan perceraian secara resmi dan menyatakan bahwa rumah serta mobil adalah hak penuh Kirana karena merupakan harta bawaan dan hasil keringatnya sendiri. Bayu, yang hadir dengan kawalan polisi dan mengenakan rompi tahanan, hanya bisa menunduk dalam-dalam tanpa berani menatap mantan istrinya. Kirana berdiri tegak, merasakan beban bertonton akhirnya luruh dari pundaknya. Ia tidak butuh permintaan maaf mereka. Putusan hukum ini adalah validasi atas segala pengorbanannya. Di kursi penonton, Ibu Lastri tampak kuyu dan tak berdaya, menyadari bahwa kehidupan mewahnya yang menumpang pada menantu telah musnah selamanya. Setahun telah berlalu sejak ketukan palu terakhir itu. Pagi di rumah Kirana kini hanya diisi oleh suara kicau burung dan aroma kopi yang menenangkan. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi penghinaan. Kirana berdiri di balkon kamarnya, menatap taman yang kini ia urus dengan tangannya sendiri. Ia baru saja mendapatkan promosi jabatan lagi, namun yang lebih penting, ia telah mendapatkan kembali kedamaian jiwanya. Di sudut ruang tamu, sertifikat rumah yang asli kini tersimpan aman di brankas pribadinya. Sesekali ia mendengar kabar bahwa Bayu masih menjalani masa hukumannya dan Ibu Lastri hidup dalam keterbatasan di kampung halaman. Namun bagi Kirana, mereka hanyalah bab lama yang sudah ia tutup rapat. Ia melirik jam tangan emasnya, lalu tersenyum menatap masa depan yang cerah dan sepenuhnya berada di bawah kuasanya sendiri. Ia benar-benar bebas.